Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, saya Azul Tepeni Miharja. Saya akan menyampaikan presentasi pada kesempatan hari ini dengan topik yang berjudul Analisis Kinerja Operasional dan Strategi Optimasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Saya akan membahas secara ringkas mengenai pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir adalah tanya jawab. Baik, saya akan memulai presentasi ini dimulai dengan pendahuluan. Indonesia memiliki 40% potensi panas bumi dunia, namun baru memanfaatkan sekitar 2,4 gigawatt atau 8,3% dari total potensi. Pembangkit skala kecil, khususnya di bawah 20 megawatt, memiliki peran strategis karena waktu pembangunan lebih singkat, biaya investasi lebih rendah, dan dapat melayani daerah terpencil. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi biaya operasional per unit yang lebih tinggi, variasi kimia uap yang dapat menyebabkan scaling, hingga keterbatasan tenaga ahli. Literatur menunjukkan bahwa sebagian besar studi berfokus pada PLTP besar, sehingga data empiris PLTP skala kecil masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi gap tersebut dengan analisis berbasis data lapangan yang detail. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode. Jadi, pada gambar ini menunjukkan tentang diagram skematik pembangkit panas bumi atau single flash. Diagram ini menggambarkan proses utama pada sistem pembangkit listrik tenaga panas bumi tipe single flash yang menjadi objek penelitian fluida panas bumi dari sumber produksi dialirkan ke permukaan dan diproses dalam separator tekanan tinggi untuk memisahkan uap dan brine. Uap yang dihasilkan kemudian dialirkan menuju turbin melalui MCV atau main control valve yang berfungsi mengatur jumlah uap yang masuk ke turbin sehingga berpengaruh langsung pada daya keluaran. Setelah memutar turbin dan menghasilkan energi listrik melalui generator, uap bekas dialirkan ke kondensar direct contact untuk didinginkan dan dikondensasikan. Diagram ini penting karena menunjukkan titik-titik kendali operasional seperti MCP dan separator yang menjadi dasar analisis kinerja dalam penelitian ini. Selanjutnya ada distribusi frekuensi parameter operasional. Ini menunjukkan distribusi frekuensi dari beberapa parameter operasional utama, yaitu MW gross, flow steam, net efficiency, dan host load. Grafik ini mengilustrasikan bahwa MW gross dan flow steam memiliki tingkat variasi yang relatif tinggi, tercermin dari koefisien variasi sekitar 6%. Hal ini menunjukkan bahwa kedua parameter tersebut mengalami fluktuasi yang cukup berarti selama periode pengamatan. Sebaliknya, net efisiensi dan host load memiliki distribusi yang lebih sempit, menandakan bahwa efisiensi sistem dan konsumsi beban internal berada dalam kondisi stabil. Dengan demikian, grafik ini memperkuat temuan bahwa perubahan daya pembangkit terutama ditentukan oleh variabilitas pasokan uap, bukan oleh perubahan efisiensi atau host load. Selanjutnya adalah tren temporal MW gross dan flow steam. Ini menunjukkan perkembangan nilai MW gross dan flow steam selama bulan Oktober 2024 dan grafik tersebut terlihat 3 fase operasional yang cukup jelas. Pada fase pertama, pembangkit beroperasi dalam kondisi stabil dengan daya rata-rata sekitar 13,7 MW. Fase kedua menunjukkan adanya peningkatan signifikan di mana daya mencapai 15,87 MW seiring kenaikan aliran uap sehingga 40,31. Namun, memasuki fase ketiga, terjadi penurunan mendadak pada kedua parameter tersebut mulai 26 Oktober dengan aliran uap
yang turun hingga sekitar 32 kg kg per S. Pola penurunan yang tiba-tiba ini mengindikasi terjadinya gangguan teknis seperti scaling atau plugging pada sumur produksi yang kemudian mengurangi suplai uap secara drastis. Selanjutnya ada hubungan linear antara flow steam, MCV, dan MW gross. Gambar ini menampilkan dua hubungan linear yang berperan penting dalam menentukan kinerja pembangkit. Hubungan antara MW gross dan flow steam menunjukkan korelasi yang sangat kuat dengan R yaitu 0,940 yang berarti aliran uap merupakan faktor dominan dalam menentukan daya keluaran pembangkit. Model regresi yang diperoleh yaitu megawatt MW gross 1,72 plus 0,382 dikali flow steam menunjukkan bahwa kenaikan 1 kg per second aliran uap akan meningkatkan daya keluaran sekitar 0,39 MW. Sementara itu, hubungan antara flow steam dan bukaan MCV juga menunjukkan korelasi yang kuat dengan R yaitu 0,952, menandakan bahwa posisi MCP secara langsung mempengaruhi jumlah uap yang masuk ke turbin. Kedua grafik ini menegaskan bahwa pengaturan aliran uap merupakan aspek kunci dalam optimasi operasi pembangkit. Selanjutnya ada perbandingan hari terbaik dan hari terburuk. Gambar ini membandingkan kinerja pembangkit pada hari dengan performa terbaik yaitu 16 Oktober dan hari dengan performa terendah yaitu 28 Oktober. Pada hari terbaik, pembangkit menghasilkan daya sebesar 15,87 MW dengan aliran uap 40,31 kg per second. Sebaliknya, pada hari terburuk, daya turun menjadi 11,87 MW karena aliran uap hanya mencapai 32,00, penurunan daya sekitar 4 MW atau 25,2%, terutama dipicu oleh berkurangnya suplai uap, sementara efisiensi pembangkit tetap berada dalam kondisi stabil. Perbandingan ini memperlihatkan bahwa performa pembangkit sangat tergantung pada ketersediaan uap, dan penurunan pasokan tersebut kemungkinan besar berkaitan dengan masalah teknis seperti scaling atau penyumbatan pada sumur produksi. Selanjutnya ada benchmarking dengan standar industri. Gambar ini menunjukkan perbandingan kinerja pembangkit dengan standar industri dan beberapa unit pembangkit panas bumi lainnya di Indonesia seperti Kamojang, Darajat, Lahendong, dan Lahendong. Berdasarkan grafik ini, pembangkit berada pada tingkat performa yang sangat kompetitif. Efisiensi neto sebesar 90,6% berada pada kisaran atas standar 88 hingga 92%, sedangkan capacity faktornya sebesar 91,2%, menunjukkan tingkat keandalan operasi yang baik. Specific steam consumption sebesar 2,62 per megawatt masih sesuai dengan batas normal untuk pembangkit tipe single flash. Selain itu, host load sebesar 9,4% berada di bawah batas umum 10 hingga 12%. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa pembangkit beroperasi secara efisiensi dan sesuai dengan standar performa pembangkit panas bumi yang sudah mapan. Selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini berhasil memberikan karakterisasi komprehensif terhadap PLTP skala kecil berbasis data operasional aktual. Output rata-rata berada pada level tinggi dan sesuai benchmark industri. Aliran uap terbukti menjadi faktor paling dominan dalam menentukan daya output. 3 fase operasional berhasil diidentifikasi, termasuk degradasi akibat penurunan steam supply. Strategi optimasi yang disusun menunjukkan potensi peningkatan kapasitas 22 hingga 37%,
dengan nilai ekonomi yang sangat layak menghasilkan NPV hingga 24 juta US dollar. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai paper yang berjudul Analisis Kinerja Operasional dan Strategi Optimasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Skala Kecil. Melalui pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa aliran uap merupakan faktor utama yang menentukan besar kecilnya daya keluaran pembangkit serta strategi optimasi yang tepat meningkatkan kapasitas hingga 22 sampai 37 dengan nilai keekonomian yang tetap menguntungkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatian dan waktunya. Dengan ini saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.